Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Frisenia Putri Mermawati di channel MUTV. Belajar, mendengar, berkolaborasi. Hari ini spesial banget karena aku ngobrol bareng sahabat lama aku sejak SD yang sekarang udah punya jalan hidup masing-masing. Yang dulunya kita bareng terus, tapi sejak SMP sampai sekarang hidup membawa kita ke tempat berbeda. Nah, sekarang dia punya rencana kuliah sambil kerja dan juga pernah sekolah sambil kerja. Nah, cerita ini yang pastinya bisa jadi inspirasi buat kalian semua. Yuk langsung aja kita sapa. Halo, gimana kabarnya? Baik, kabar saya Tadi gimana perjalanannya? ya Ada kendala nggak? nggak ada, cuma panas tadi Panas. cuacanya. Iya, Ya, oke. Sebelum ngobrol lebih jauh, boleh dong perkenalan dulu. hai, nama saya Badrudin Nur. Saya dari Desa Banteng Mati dan saya sekolah di SMA 1 Mijen. Ya, Oke, ini kan udah lama nggak ketemu kan ya? iya kita Mau ceritain dong flashback kamu. Masih inget nggak waktu kita SD tuh main apa aja? masih ingat pas waktu kita masih SD itu sering main kayak main karet, bekel atau bercanda lainnya gitu main. Ya itu mainnya tuh masa mainnya kayak cowok cewek atau cewek doang atau sama gimana gitu? Ya permainannya sesuai yang mau aja, itu cowok cewek ya kadang gitu. Apa sih momen paling kamu ingat sampai sekarang? Sampai kamu nggak pernah lupa sampai sekarang gitu loh. Waktu momen itu saya sering ganggu kamu pas waktu belajar atau lagi main sama teman-teman kamu, dan pas di rumah pun juga sering ganggu kamu. Lah kenapa kamu ganggu aku terus? Ya karena asik aja ganggu kamu itu, soalnya kamu nggak gampang marah atau nangis. Yakin? Yakin ya. Oke, oke. Terus ada gak momen lucu saat kamu di SD yang kamu ingat sampai sekarang lucu gitu loh? Ada, sebenarnya ya banyak sih Iya, menurut aku. ceritain dong. Pas waktu aku ngerjain kamu itu kan kamu kadang nangis, itu yang paling Katanya lucu. nggak pernah nangis. Kan sering, kan kadang-kadang itu waktu Oke, kamu oke. nangis, nggak terlalu sering lah Ya, nangisnya. ya. Terus Terus pas waktu kamu deket sama temen aku itu, siapa? Jangan aja. Terus? deket sama temen aku Ya. sering apa namanya gangguin kamu sambil ketawa. Ya. Maksudnya aku deket sama teman tuh deketnya tuh apa? Maksudnya tuh dalam hubungan apa? Ya bilang dibilang seperti sih kayak pacaran gitu. Emang ya? Iya, kamu aja pernah ngerayain waktu dia ulang tahun. Kok masih? Kayak sini. Pas waktu kamu ngerayain, bukannya kamu bahagia malah kamu sedih nangis di pojokan. Emang, Iya. emang aku nangis kenapa? Kan kayaknya nggak pernah nangis ya. Ya nggak tahu juga itu pas waktu itu waktu itu kamu nangis. Aku juga tanya temanku, pada nggak tahu semuanya kenapa kamu nangis pas waktu kamu ngerayain ulang tahunnya dia. Tapi seingat saya nggak nangis kok. Itu tuh nangisnya di mana? Sekolah atau di mana? Ya kan pas waktu itu ngerayainnya di lapangan kan. Ya. Kamu mojok sendiri di belakang sekolah. Aku lihat loh. Itu kenapa? Aku tanya temanku, pada gak tahu. Terus aku samperin diam-diam. Loh, aku kok nangis dia? Bukannya bahagia malah nangis. Itu kan aku dulunya pacaran. Itu Iya, kamu kayak ngerasa gimana? Kayak nggak suka atau hubungannya gitu loh? ya aku sih enggak, ya aku sih suka-suka aja. Tapi yang Kenapa? aku nggak suka itu dalam hubunganmu sama dia itu
nggak dibilang seperti pacaran, cuma hanya Sebatas kayak teman sebatas gitu. kayak teman gitu ya, cuma buat nemenin pas kamu lagi kesepi atau enggak gitu. Kayak ada gak momen sampai sekarang ingat duka, kayak sedih gitu kamu waktu SD? Ya ada waktu momen paling duka aku pas waktu SD itu sering bertengkar sama teman, terus dibilang terus dibilang sama si gurunya malah aku ngelawan, terus dipukulin. Emang tahu sampai dipukul gitu? Ya pernah dipukul, tapi enggak apa sih namanya, Nggak sampai dipukul benar. pas waktu itu aku pernah dipukul sama guruku tapi aku malah lawan balik guruku itu. Nah, kan kenapa lawan balik? Kan nggak sopan. Iya aku tahu itu nggak sopan, tapi kan waktu SD kan aku nggak tahu itu, masih apa namanya, Eh, hmm, pikirannya kayak pikirannya anak kayak masih kecil. kecil gitu. Oke. Eh, itu kan dari SD kan waktunya 6 tahun. Nah, Iya, itu kan ngerasa gak sih kayak udah lulus aja. Perasaanmu gimana? perasaanku ya sedih sebenarnya karena apa, meninggalkan teman-teman lama waktu SD, kan 6 tahun toh. 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6 itu selalu bersama-sama terus, waktu suka duka bahagia gitu. Nah, sekarang nggak bisa kumpul bareng. Iya, jarang kumpul bareng itu susah, kayak antara perbedaan bumi dan langit gitu. Oke. Ah, kamu ada gak sih yang nggak suka tentang diri aku waktu SD? Ada pas waktu ada PR gitu, aku mau nyontek sama kamu, kamu nggak boleh, itu yang paling aku nggak suka sama kamu. Emang aku Dan mau juga apa? apa namanya, pas kayak lagi main bareng-bareng aku mau ikut, kamu juga nggak bolehin aku Emang kadang. aku sejahat itu ya? Ya kamu dulu paling benci sama aku kayak gitu, kan sering kamu, kan sering aku ganggu waktu SD kamu. Ya, salah kamu sendiri sih. Iya sih, sebenarnya salah aku sendiri. Oke. Terus, dulu waktu SD kita deket banget ya. Menurut kamu hubungan kita berubah nggak setelah SMP? Berubah waktu Beru- SD kan emang kita sedekat, ya, dekat. Terus, terus waktu udah lulus itu kayak nggak ada komunikasi lagi antara kita sama teman gitu, jarang berkomunikasi, kadang ya 1 tahun lagi kelihatan apa komunikasi. berkomunikasi sama kamu. Kan dulu kita SMP-nya berbeda, nggak satu Iya, sekolah, kamu kan mondok, aku kan iya, sekolah biasa kayak iya. gitu. Oh ya, kira-kira kamu SMP tuh di apa? Salatiga. Iya benar, saya SMP-nya di Salatiga. Coba ceritain dong, kenapa kak kamu di sekolah Salatiga? Kenapa nggak yang deket aja? Ya Ceritain dari awal gitu. ya sebenarnya saya mau sekolah deket, kayak di SMP 4 Jangkring gitu. Kan aku udah daftar di sana pertamanya, pas waktu belum ada pendaftaran aku mendaftar dulu. Udah diterima di sana, tapi kakakku diam-diam daftarin aku di SMP Salatiga. Aku nggak tahu waktu itu, pas waktu mau berangkat sekolah saya dikabarin sama kakakku disuruh berangkat ke Salatiga. Loh aku waktu itu kaget, saya rasa nggak kerasa gitu loh, kayak masa mau jauh dari orang tua. Terus, Terus aku nggak nyangka gitu aku sekolah di SMP Salatiga, aku kaget itu. Saya juga mau ngelawan, ya nggak bisa, tetap aja saya dipaksa ke sana karena bapak saya punya alasan sendiri waktu itu. Kan waktu SD saya sering bandel toh, ya, sering apa nakal gitu, main sampai makanya. tengah malam, terus kadang paginya nggak sekolah. Nah bapakku itu pengen aku berubah jadi manusia, jadi orang yang baik. Manusia Ultraman.
salah. Terus. Jadi orang yang baik, makanya aku disuruh pindah di Salatiga sama kakakku yang di sana. Itu tuh langsung keterima gitu, Ya langsung, ya enggak langsung keterima, ada ujiannya. ujian. Ya, Ya, terus? ujiannya itu cuma membaca Al-Quran juz berapa itu lupa. Ya. Tuh, itu aja. Iya itu aja. Gak ada kok ujian tulis atau gimana? Enggak ada. Itu apa, ujiannya cuma membaca Al-Quran satu juz itu. Hmm. Ada momen di situ, momen apa gitu? Yang, Momen pas di sekolah SMP gitu. ya. Ya sebenarnya ada banyak. Yang pertama itu saya kan sebenarnya udah nyaman di desa Banteng Salatiga. Mati, Oh, di iya desa ya. Banteng Mati. Terus tiba-tiba dipindahin Di Salatiga. Salatiga. Terus? Terus aku tuh nggak nyaman, pertama kali nggak nyaman aku di sana. Sering kali kayak kepikiran pas malam, apa mau pulang aja Itu gitu. kamu nginep di asrama atau kos apa di mana? Enggak, Pasti nginep. Enggak nginep. saya nggak nginep di kos atau di asrama, saya Tapi sama kakakku di rumah. di rumah. Oh. Oh, Oh iya iya. Terus. terus aku itu nggak nyaman toh di Salatiga karena jauh dari orang tua, apalagi teman-teman gitu. Nggak ada teman sama sekali aku di sana. Cuma bisa diem di kamar tiap hari. Tapi kan sekolah ada temennya. Ya waktu itu saya belum punya teman, masih canggung gitu mau Kenalan. kenalan sama temen. Nah itu berarti mbak kamu itu, mbak, Ya, ya di rumah Salatiga. ya di rumah Salatiga sama suaminya. Oh. Nah ngomong-ngomong nih, coba dong kenalkan keluargamu. Punya saudara berapa? Tuh. Saya punya lim, saya 5 bersaudara dari Dari bapak ibu. ya dari bapak ibu saya. Dari bapak ibu saya. Anak pertama itu Anak siapa? pertama itu sekarang lagi di Medan, terus yang kedua tinggal di Semarang, yang ketiga 4 bersaudara, salah. Oh iya ya. 4 bersaudara 4 terus. bersaudara dari bapak saya. Yang pertama itu ada di Medan, yang kedua salah deh, 5, astagfirullah, lali aku. Saudaranya Dewi lali ya suruh dia. Kayak 5. Ngender. Terus ya. Saya 5 bersaudara dari bapak saya. Yang pertama ada di Medan sekarang, yang kedua tinggal di Semarang, yang ketiga ada di Salatiga, dan keempat ada di Demak, dan kelima saya. Ya, Ini terakhir bontot. ya Itu anak pertama tuh sudah nikah sudah nikah belum? Apa belum? sudah nikah. Dua? Ap- Dua udah Tiga? udah semuanya. Udah semua Iya, kecuali kamu. Nah ngomong-ngomong kapan tuh kamu? masih belum ada rencana buat nikah karena soal biaya nikah kan itu sekarang mahal, apalagi kemauan wanita itu mahal, Ya. banyak macem-macem ya. Kamu kan ya masih sekolah juga tau. Iya masih sekolah ini. Tapi kan sudah pandangan sama satu cewek kan? Ya ada. Ya deh. Oke. Nah, ceritain dong ada gak sih tantangan terbesar di Solo 3 di SMP itu? Tantangan terbesar pas waktu sekolah di SMP Salatiga Ya. ada, itu waktu sekolah kan saya belum punya teman. Tantangan terbesarku itu ada mau bicara sama orang ini orang itu, Kayak masih belum adaptasi berani gitu. ya, masih belum beradaptasi sama di desa kan, itu di kota, masih belum beradaptasi sama di sana. Itu tantangan terbesar pas waktu SMP di Salatiga saya. Oke. Hah. Kan saya dengar-dengar nih dari orang tua saya sendiri. Kamu tuh di situ di SMP tuh pikniknya di Singapura. Kok bisa di Singapura? Kok jauh banget tuh gitu loh. Awalnya tuh gimana?
Ya saya juga nggak tahu pertamanya itu. Saya dikasih tahu kakakku, kamu sekolah sini tuh ap- bisa piknik ke luar negeri, kayak di Singapura sama Malaysia gitu. Wah, kan itu aku dalam hati saya kan senang gitu bisa keluar negeri, apalagi bareng teman-teman. Itu saya piknik di luar negeri itu cuma 1 minggu doang. 1 minggu. Ya, di Singapura cuma 3 hari, terus di Malaysia cuma 4 hari. Nah itu tuh itu di kelas tuh kayak nggak punya rencana buat kemana gitu. Encen asli ke situ, Iya, hasilnya Singapura. emang studi tour ke luar negeri ke sana. Nggak ada niatan kayak di daerah Indonesia itu nggak ada. Cuma yang ada di daerah Indonesia itu paling cuma kayak MPLS doang, perkenalan. Itu di Bandung. Kan pertamanya kan mau ke Malang itu perkenalannya sama teman-teman. Tapi kan itu waktu corona. Hmm. Terus dipindah di Bandung waktu kelas 2 SMP. Itu kamu kan sudah punya teman toh Iya, pas waktu itu udah punya teman. Tapi nggak sebanyak yang di di desa gitu. ya. Paling ya cuma seberapa orang. Tapi semuanya ya baik-baik sama aku. Itu kan studi tour. Iya, Tadi turnya kan di Singapura. Vibesnya kayak di Demak gak? Kayak waktu piknik di SD gitu. menurut saya ya beda jauh lah Kenapa? dari Demak. Kan Singapura kan negara maju gitu kan, pasti rame itu fasilitasnya ya. Oke Banyak. juga Ya. banyak. Semisal kayak di hotel itu fasilitasnya ya kayak bintang 4 lah, Ya gitu. terus kayak suasananya ya juga beda sama di Demak. Kan di Demak kan kadang panas gitu kalau siang. Ya tapi kan keluarnya kan nggak di Demak toh. Iya, tapi juga di sana itu jamnya juga beda. Beda. Ya, kalau jam 10 itu di Singapura kayak masih jam 7 jam 6-an 6 di Demak. pagi. Iya, di Indonesia itu. Nah itu soal pertemanannya beda nggak sama dulu? Soal pertemanan saya waktu SD sama SMP, Ya, ya beda. bedanya gimana? Kan waktu saya perkenalan di sekolah SMP kan itu pertama lewat game. Aku Ya, nggak tahu itu kalau itu satu sekolah sama saya. Waktu main game Mobile Legends itu ya. terus apa? Saya dia kontak aku, gak tanya-tanya kamu sekolah di mana gitu. Aku tanya, aku jawab toh. Nah, aku sekolah di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga. Dia juga sama sekolah di sana. Ya udah toh kita sering bermain, ngobrol itu Itu cowok apa cewek? itu cowok. Di situ sekolahnya campur cowok cewek atau enggak? Sekolahnya itu campur sama cowok cewek. Campur. Nah, kamu punya teman cowok cewek enggak? Punya temen cewek. Tapi ya nggak sebanyak yang di desa itu. Paling ya cuma beberapa orang yang temen cewek yang ngerespon balik ke aku. Emang kamu mau ngapain? Ya mau pertemanan itu kayak semisal mau ngerjain, mau ada PR, mau minta contekan gitu Oh, sama temen gitu. cewekku. Oke. Aku juga nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu mentingin cowok, nggak mentingin teman cowok apa cewek. Yang penting kan Bisa. banyak temen gitu, hubungannya baik, nanti bisa saling bantu gitu. Pas lagi keadaan susah dia mau bantuin, ya nggak apa-apa, ya aku sih oke-oke aja gitu. Saling support, saling bantu. Ya gitu maksudnya. Ngomong-ngomong nih, di Singapura tuh makanannya tuh gimana? Apa? Kayak sama nggak sih kayak di Demak? Beda kan. Bedanya? Kan kalau di Indonesia kan makanan utamanya kan nasi. Di sana enggak, di sana paling gandum, terus roti gitu, sandwich. Kayak di kota-kota gitu kan? Iya, kayak di kota-kota besar gitu. Nah, itu kamu terbiasa nggak di situ? Wah, pertamanya saya nggak terbiasa pas waktu pertama kali makan.
rasanya itu kayak kurang kurang kenyang gitu kan. Biasanya kan makan pakai nasi nasi, ya. pakai nasi itu terus nggak kenyang aku itu. Udah. Terus di situ fasilitasnya apa aja? Kayak yang kayak berbeda dari Demak gitu. Dan nggak ada di Demak fasilitasnya. Yang berbeda dari Demak. Dari fasilitas sih kayak mobil, Mobil. kan di sana mobilnya kan pada kayak mobil Lamborghini ada, terus ya mobil-mobil lainnya yang mahal gitu ada. Di situ juga jarang ada motor, paling yang Jarang. cuma mobil doang itu. Itu tuh selama 7 hari. 3 hari di Tiga. Singapura ya. Nah, itu tuh ngapain aja? Ke apa namanya, ke limbah air itu kan, dari limbah dirubah menjadi air minum. Cara pengolahannya itu gimana gitu dikasih tahu sama manajernya di sana. Terus Terus ke patung singa di Singapura yang paling populer itu iya. ke sana. Itu melihat eh ngapain itu di situ? Ya paling cuma lihat pemandangan, kan di depannya ada pemandangan kayak laut, nggak laut sih sebenarnya, kayak sungai gitulah, Iya, sungai iya. panjang banget itu. Terus ada pemandangan kayak lainnya kayak kota-kota di Singapura. Terus ngapain aja? Ya saya di sana ya cuma foto-foto doang, terus beli jajanan di sana itu. Kan itu kan di Singapura kan 3 hari. Nah, 4 harinya kan di Malaysia. Iya, Nah, itu ngapain aja di situ? di Malaysia itu ya sama kayak di Singapura. Paling ya jalan-jalan, terus lihat enggak, ya mau sama kayak di Singapura itu. Ya, spot foto-foto. Ya Tapi itu jangkanya 4 hari, lama loh. lama. Di sana di Malaysia juga bermain di Universal itu yang sering aku lihat di TikTok gitu kan. Iya. Itu ada banyak permainan di sana, ada berbagai mainan. Contohnya kayak rumah Fir'aun gitu ada di sana, terus ada roller coaster, terus ada apalagi banyak lupa pokoknya. Oke. Kamu masih ingat nggak tempat-tempatnya? Nama tempatnya di situ? Di Malaysia Ya. yang aku inget itu di Universal sama di kotanya, di kota Malaysia Malaysia. iya. Hanya 2 tempat atau ada lagi? Enggak, ada banyak lagi tapi Oh. saya lupa itu. Oke. Emang kira-kira tuh itu berapa harga ke situ? Harga ke Singapura sama Ya, Malaysia itu study study tournya tournya. Iya, iya. itu harganya 7 juta kurang 100 ribu itu. Kira-kira di situ ada minuman apa saja? Kan di sini kan kemarin paling populer di wayah SMP itu kan boba kan. Di situ ada nggak boba? Ya di sana ya nggak ada boba itu, ya paling minuman bersoda gitu, paling juga ada air putih itu yang aku tahu. Yang kayak minuman lainnya itu eh, kayak apa namanya, minuman Keras. ya kuis keras kan soda. Ya, terus Terus ya ke minuman botolan gitu. botolan gitu ya. Setelah di Solo 3 SMP itu lanjut kemana? Bakong. Ya saya setelah lulus dari SMP itu sebenarnya saya mau lanjutin di Solo itu. Oh iya, terus Mau apa, mau di pesantren itu waktu itu. Tapi waktu pendaftaran itu nggak ada yang mau nganterin sana. Ya udah toh saya terpaksa mendaftar di SMA 1 Mijen itu. coba ceritain awal kamu di Bakong itu pasti ada seleksi-seleksi atau gimana? Ada gak? Ada pas waktu MPLS itu kan 1 minggu.
Ya pas hari terakhir MPLS itu ada pertengkaran, nggak tahu aku masalahnya apa. Palingan aku yang aku denger itu masalahnya cuma kayak aku sama kamu, aku liatin kamu terus gitu, terus kamu nggak terima. Ya udah tuh gitu kayak masalahnya. Cuman gitu aja. Iya, terus pada nggak terima toh yang misal kayak kamu nggak terima, terus kamu mau ngajakin aku duel, Nah, terus tapi nggak sesuai omongan ngajakin duel, malah apa namanya bawa gerombolan lain, bawa orang lain gitu buat keroyok aku. kamu dikeroyok. Enggak aku korbannya. Itu itu Oh, contoh oh contoh. doang. Iya, iya, iya. Terus. Ya pas ada yang dikeroyok itu kepalanya bocor-bocor itu di apa dipukul pakai kotak. Oh, terus. Ya terus itu pas waktu seleksi itu saya agak malu sebenarnya. Ya, kenapa? Saya malu itu soalnya pas pendaftaran saya itu botak. Oh, ya Ya kenapa buta? saya pas di SMP itu ujian terakhir SMP kan itu apa namanya? Ah, Hmm, kayak diperiksa gitu. Razia enggak, gitu. pas mau ujian praktek itu saya kan itu kan habis lebaran ujian prakteknya. Itu saya semir rambut saya. Masih Oh, kuning semuanya. Kan oke. aku belum sempet mau nyemir atau mau potong itu. Ya udah atau saya terpaksa waktu itu. Ya kayak Pas saat razia. iya kayak razia. Enggak razia sebenarnya itu. Cuma saya diancam sama guruku. Kan udah 1 hari itu saya nggak ikut ujian praktek gara-gara rambutku yang berwarna kuning ini. Iya. Terus aku jamuin lagi. Kamu mau nggak ikut ujian praktek ini? Saya mau. Ya udah kalau kamu mau ikut saya ke tempat potong. Ya udah terus Ke saya tempat terpaksa BK. itu. Iya, enggak dianterin ke tempat potong pangkas potong gitu. Oh, ada tempat khusus di situ. Enggak ada Oh, di di luar luar. sekolah, ya. Oke. Terus akhirnya botak. Botak itu yang aku malu itu pas mau daftar SMA itu gara-gara botak. Terus Terus aku juga ya nggak kenal sama yang lain paling ya satu dua orang doang yang yang kenal kenal. yang satu desa itu kan aku lupa itu teman-teman waktu SD nggak tahu aku itu pada kemana semuanya. Terus itu kok bisa keterima seleksinya apa aja? Apa aja? Seleksinya itu cuma nyerahin kakak foto foto kopi KTP terus ijazah sama raport itu doang terus Itu ada kayak seleksi itu yang apa namanya nggak tahu aku lupa. nggak kayak dikasih ujian kertas gitu? Nggak ada Nggak ada. kayaknya nggak ada itu kan saya lewat pakai jalur zonasi itu. Zonasi. Iya Oh, kalau jauh pakai apa? Rapot, kalau nilai rapot gitu. kalau nilai rapot ya dari 100% sih cuma 30 40 30% doang aku bisa masuk ke sana soalnya kan rata-rata nilai rapotku kan kalau nggak salah sih 65 atau berapa gitu. Oke. Oh ya kan eh waktu masuk SMA kan botak. Ada Iya yang bully gak kira-kira? ada sebenarnya ada tapi aku nggak heroin ora nggak Nggak hirauin. heroin dia tau aku ya denger kayak botak gitu kayak punya sakit kanker terus kayak opet gitu ada banyak pokoknya itu yang apa namanya Yang apa bully. yang bully aku itu Ya, itu kira-kira kamu kenal gak yang bully? pas waktu itu saya nggak kenal terus pas lulus pas baru kelas 12 baru 11 kelas 11 baru apa kenaikan. enggak baru kenal orang yang bully aku itu. Oh, itu. Terus sama respon kamu gimana saat pertama kali kenal dia yang bully kamu? Ya aku sih nggak apa-apa yang penting kan cuma nggak bawa orang nama bawa orang tua terus ngejelekin orang tua main fisik gitu udah. Kalau ada yang jelekin orang tua kamu gimana? Ya saya nggak terima aja toh itu
saya nggak terima, ya saya marahin balik toh itu. Sampai kayak mukul-mukul gak kalau kamu marah? Ya enggak sih, sebenarnya enggak. Kalau dia Enggak. ngelunjak ya saya pukul gitu. Nah, itu waktu dibully kamu ada yang belain nggak? Enggak ada, kan waktu itu saya belum punya temen itu Oh, dari satu sekolah. Ya saya diamin toh makanya itu. tapi Kan kan, dia banyak temen dari desanya. oh, itu kan ada pembelian kayak gitu. Kira-kira kakak OSIS-nya nggak bertindak sama sekali atau gimana? Ya enggak bertindak sama sekali. Cuma diomongin doang gitu. Dia mauin gimana? Diomongin kayak, dah jangan kayak gitu lagi. Hmm, Nanti bisa kayak bentrok gitu. Takutnya kayak OSIS. Oh ya kan kemarin kan katanya kamu sekolah sambil kerja. Nah itu kerja apa? Saya tuh pas kelas kenaikan kelas 10 11 saya kan ikut teman saya nongkrong. Teman saya itu jualan kopi di deket sini sih alun-alun. Wah, di mana sini? Iya, saya wah enak ya bisa ngeselin duit. Terus aku berpikiran untuk mau ikut temanku kerja. Saya kerja itu cuma bentar doang, 1 minggu doang sama temanku itu Oke. Dan jualan kenapa? kopi itu. Itu kak kamu berpikiran tekan situ tuh kenapa? Karena pas posisi itu saya nggak punya duit, terus mau pergi Evan lah, mau healing gitu, kayak mau pergi keluar kota mau apa gitu kan nggak punya duit, mau minta orang tua kan pasti udah malu, Oke. udah gede gitu lah. Tapi kan kamu anak bontot. Iya anak bangsa, tapi kan nggak selalu dikasih Oke. terus. Tapi Waktu respon orang tua kamu saat kerja tuh gimana? ya pertama respon orang tua saya itu nggak setuju kalau aku kerja, tapi saya kerja diam-diam dia akhirnya Oh, setuju gitu sama tuh, keputusanku. itu kamu jualan kopi di situ tuh pakai gerobak atau gimana? Apa lesehan apa apa gitu? Saya pas jualan kopi itu pakai sepeda motor. Dari kan kafenya kan ada di Mijen. Terus saya ke alun-alun itu pakai motor. Kayak motor kamu sendiri. Enggak, motor yang ada di sana udah disiapin sama bosnya. Kan itu di belakang saya kan ada kota, itu peralatan semua untuk bikin kopi. Itu kira-kira teman kamu dulu ada yang tahu nggak kalau kamu jualan? Temen dari sekolah itu. Ya sekolah SMP atau ini atau SD. Dari temen SMP ku sih ada yang tahu, cuma berapa orang tua, enggak semuanya. Pas dari temenku SMA juga kayak gitu, juga sama kayak temanku SMP berapa orang doang yang Tahu. tahu aku jualan kopi. Kalau SD, Kalau SD itu paling ya cuma teman-teman deket aku waktu SD kayak Farid gitu, Sahid, terus udahlah kayak gitu. nah itu kira-kira teman kamu responnya gimana saat kamu tahu teman kamu tahu jualan? Responnya ya mendukung saat aku jualan gitu, selalu ditemenin pas aku buka, temenin sampai udah Gimana? ditemenin sampai aku tutup, dari aku buka sampai aku tutup itu ditemenin sama temenku. Itu bukanya kira-kira jam berapaan? Itu bukanya habis maghrib itu Maghrib buka ya, sampai sampai jam 1, kadang jam 1, jam 12, jam 11 juga pulang gitu. itu ya Tergantung sama pelanggannya sepi atau rame gitu. itu kamu ikut orang tahu dari kamu sendiri. Itu aku ikut orang itu sama temanku, kan temanku juga ikut orang, aku juga ikut Oh gitu. tuh. Nah kan biasanya ditemenin. Nah itu sampai jam 1 jam jam segitu yang kalau tutup gitu. Ya kadang sampai jam 1 ditemenin, kalau dia nggak sibuk, kadang sampai jam 10 dia pulang. Kan itu kan temen kamu kan sebagian ada yang tahu kamu jualan. Kenapa kamu kayak nggak mempromosikan gitu? Teman saya kan rata-rata di luar
Kota Demak. Ya. Saya makanya nggak promosiin ke teman-temanku. Pas waktu SMA itu, waktu aku kerja itu cuma nggak sebanyak sekarang, cuma berapa orang ya, dibilang lumayan gitu teman. Udah aku kontakin buat kesini mampir-mampir gitu kalau ada waktu. Ya. Ini kan kamu sudah kelas 12. Vibesnya beda gak kayak yang dulu-dulu? Beda kan, dulu-dulu masih belum pikiran mau lulus ini mau ngapain, paling ya cuma kayak sekolah lagi. Sekarang kan ini kan kita udah SMA, mau lulus mesti mau lanjutin hidup gitu kan, mau kuliah atau kerja itu kan pilihan yang sulit. Ya. Oh, oke. Di situ saya pertama kali itu milih kerja mauku loh, Ya. Terus kemauanku sendiri itu. Terus aku bilang sama orang tuaku, Pak, saya mau lulus apa? lulus Pak, SMA. saya mau lulus SMA itu mau lanjut kerja gitu atau enggak sekolah bahasa di Korea. Terus Terus bapak saya nggak boleh, waktu itu disuruh kuliah sama bapakku biar dapat pendidikan yang baik, lebih baik lagi dari SMA. Terus juga menambah pengalaman. Tapi aku juga bilang sama bapakku, kalau aku kuliah, aku boleh kerja kan, maksudnya boleh sambil kerja. Bapakku bilang boleh, tapi harus bisa jaga waktu. Kan sebenarnya kan saya susah itu jaga waktu buat belajar atau kerja gitu kan, buat aku susah. Itu saya kan harus lebih usaha lagi, biar dapat membagi waktu dengan kuliahku. jadi habis ini kamu mau kerja sambil kuliah sambil kerja. Iya, mau kuliah sambil kerja. Terakhir nih ya, boleh dong kasih pesan buat sahabat lama kamu ini. Siapa sih? Ah, Buat sahabatku, makasih ya udah mengundang saya ke acara podcast ini untuk mengenang masa kecil kita, dan jaga kesehatanmu agar bisa bertemu lagi untuk mengenang masa kecil kita lagi. Oke. Wah, makasih banget ya udah sharing cerita hari ini. Dari obrolan kita, aku belajar banyak hal tentang keberanian untuk mandiri, pentingnya punya rencana, dan betapa berharganya persahabatan yang tetap tumbuh walau waktu dan jarak memisahkan. Semoga teman-teman yang dengerin juga bisa termotivasi dan terinspirasi buat tetap jalanin hidup dengan semangat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini cedera. Audio Jungle. Audio Jungle.